Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhan nas rahimakumullah. Jemaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Hakim yang berarti yang maha bijaksana. Allah telah menciptakan beraneka ragam makhluknya dan menetapkan keutamaan untuk makhluk-makhluknya di antara satu atas yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah." Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka makhluk atas keutamaan. Oleh karenanya Allah memilih tempat yang paling baik di muka bumi ini, dan yang paling dicintai olehnya adalah masjid-masjidnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul bilad ila Allah masajiduha." Sebaik-baiknya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Olehnya, sebagai seorang muslim, kita perlu memahami hakikat utama dari sebuah masjid. Dan diantaranya yang pertama adalah masjid sebagai sarana beribadah kaum muslimin untuk merekatkan ukhuwah. Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta dengan orang-orang yang merukuk. Al-Baqarah ayat 43. Para ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan landasan akan kewajiban sholat berjamaah dan sholat berjamaah di masjid. Selain menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, ia merupakan wasilah untuk penguatan ukhuwah dan ikatan persaudaraan antar kaum muslimin. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid adalah bukti keimanan yang paling jujur dari seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mereka melaksanakan sholat, mereka menunaikan zakat, tidak takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. At-Taubah ayat 18. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara golongan orang yang mendapatkan naungan arsy Allah di hari kiamat kelak, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Artinya laki-laki, orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Inilah salah satu kelompok orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ulama menerangkan maksud hadis tersebut,
ialah seseorang yang sangat cinta akan masjid dan hatinya tertaut dengan masjid, senantiasa berdiam diri, beriktikaf di masjid, menunggu waktu salat, merutinkan salat fardu berjamaah dan melaksanakan salat sunnah dan melakukan amalan-amalan ibadah lain di masjid. Kemudian yang ketiga, masjid adalah tempat hamba Allah yang senantiasa membersihkan diri, menyucikan jiwanya. Dan hamba yang paling beruntung adalah mereka yang senantiasa mensucikan jiwanya dari segala dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari pertama lebih pantas untuk engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bersih. Ayat ini berkenaan tentang Masjid Quba, di mana di dalam masjid tersebut sekelompok orang senantiasa membersihkan diri mereka dari najis. Maka seorang hamba jika kebersihan badannya saja amat diperhatikan, maka kebersihan dan kesucian hati lebih utama, dan itulah asas keberuntungan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Kemudian yang keempat, masjid adalah tempat di mana hamba-hamba Allah mendapatkan pujian dari Yang Maha Rahman, karena mereka hambanya senantiasa mengingat Allah dan menyucikan namanya di dalam masjid. Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakhallabu fihi al-qulub wal absar. Di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, di sanalah telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana mereka orang-orang bertasbih, menyucikan namanya, nama Allah pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan salat, mereka menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan akan menjadi guncangan hari kiamat. Quran surah An-Nur ayat 36 sampai 37. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata rijal yang memberikan isyarat akan ketinggian semangat dan kemuliaan niat-niat mereka ini. Mereka adalah para lelaki yang tidak terlalaikan dengan kesenangan dunia dari mengingat Allah dan memakmurkan masjid Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, yang kelima, masjid adalah mercusuar ilmu, tempat dibacakannya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Dan perkara-perkara pokok dalam agama ini merupakan kewajiban setiap muslim untuk menuntut ilmu syar'i. Bahkan mereka yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan 4 kemuliaan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, sambil mereka membaca kitabullah Al-Quran dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali kepada mereka diturunkan ketenangan. Mereka diberikan rahmat serta malaikat akan menaunginya, dan mereka akan diingat di sisi Allah. Hadis riwayat Imam Muslim.
4 keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah seharusnya menjadi motivasi dan pelecut semangat kita bagi kaum muslimin untuk senantiasa meramaikan masjid-masjid Allah dengan majelis ilmu dan dengan majelis Al-Quran. Apalagi keutamaan yang keempat, di mana Allah menyebut-nyebut nama mereka dan membanggakan mereka yang hadir di majelis ilmu di hadapan para penduduk langit. Demikianlah hakikat yang sebenarnya mengenai masjid. Semoga dengannya kita semakin mengenal dan mengagungkan masjid Allah dengan pengagungan yang sebagaimana mestinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Adapun di khutbah yang kedua ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita bermunajat kepada Allah untuk memperbaiki kondisi keimanan kita, umat kita, bangsa kita, negara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa nuqimus shalah.